Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinta Alia Dewi dari kelas AK704 dengan NIM 250301020482. Di sini saya akan menjelaskan informasi mengenai analisis laporan keuangan berbasis IT. Untuk topik yang akan kita bahas, yang pertama ada analisis laporan keuangan, kedua cara analisis laporan keuangan, dan ketiga adalah rasio untuk menganalisis laporan keuangan. Topik yang pertama adalah hal apa saja yang harus dipelajari dalam melakukan analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perlu diketahui laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan ini digunakan oleh pemilik perusahaan, manajer atau pemimpin perusahaan, investor, kemudian kreditur, karyawan akuntan publik, pemerintah, akademisi, dan peneliti. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Baik. Analisis laporan keuangan sendiri memiliki pengertian sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan untuk mendasari suatu keputusan investasi dan pembiayaan. Nah, untuk tujuannya sendiri ada 5. Yang pertama adalah screening, yaitu saringan awal. Kedua adalah untuk understanding atau memahami laporan keuangan. Ketiga, forecasting untuk memprediksi laporan kinerja perusahaan di masa mendatang. Keempat adalah diagnosis untuk mengetahui atau identifikasi masalah dari suatu perusahaan. Kelima adalah evaluation atau evaluasi apakah kinerja perusahaan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan peraturan atau ketetapan. Baik, untuk topik yang kedua adalah bagaimana cara menganalisis sebuah laporan keuangan. Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama ada analisis vertikal, kedua adalah analisis horizontal atau berdasarkan tren dan peer firm, yang ketiga adalah analisis common size atau analisis gabungan dari analisis horizontal dan vertikal. Untuk analisis yang pertama adalah analisis vertikal, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan proporsi atau presentase suatu pos terhadap angka dasar yang ada dalam laporan keuangan. Misalnya dari jumlah aset lancar sebesar 40% pada tabel berikut merupakan 40% dari jumlah aset total. Kemudian yang kedua, memberikan ukuran yang lebih rinci tentang keadaan keuangan perusahaan. Ketiga adalah memudahkan membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, atau dengan rata-rata industri, atau dengan antar periode. Karena proporsi ini relatif lebih mudah dilihat dibandingkan dengan angka yang sesungguhnya. Baik, untuk analisis yang kedua adalah analisis horizontal, yaitu merupakan analisis yang dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan periode atau dengan perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada periode yang sama. Nah, sebagai contoh ini ada income statement yang dibandingkan antar periode. Income statement dari Antam yang dibandingkan dari tahun 2024, 2023, dan 2022. Tujuannya untuk melihat penurunan atau kenaikan dari masing-masing pos, kemudian mengetahui perbedaan dan persamaan, serta mengetahui perbedaan dengan industri lain atau perusahaan lain. Yang ketiga adalah analisis common size, yaitu analisis yang mengkombinasikan analisis vertikal dan horizontal. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan komposisi setiap jenis aktiva, struktur keuangan dan laba dari suatu perusahaan, serta gambaran komposisi setiap jenis aktiva, struktur keuangan dan laba suatu perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain atau dengan rata-rata industri. Nah, contohnya adalah sebagai berikut yang membandingkan tahun 2021 dan 2020. Nah, kenaikan laba ditahan ini dapat dibandingkan dengan seiring naiknya aset tetap serta berkurangnya kewajiban non lancar. Untuk yang ketiga adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis sebuah laporan keuangan. Ini adalah topik ketiga kita pada pertemuan kali ini. Untuk rasio analisis laporan keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio aktivitas untuk mengetahui berapa tingkat aktivitas aktiva pada perusahaan. Yang keempat adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, untuk analisis likuiditas dibagi menjadi 2.
mengukur likuiditas keseluruhan perusahaan, dan mengukur likuiditas kategori aset individu. Langsung saja ke rasio yang pertama, yaitu current ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek menggunakan aktiva lancar. Rumusnya sendiri adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Dalam balance sheet ini terdapat current asset sebesar 2.730 dengan current liabilities sebesar 730, di mana menghasilkan current ratio sebesar 3,74 kali. Hasil ini harus dibandingkan lagi dengan perusahaan lain atau industri sejenis untuk mengetahui apakah hasil ini baik atau tidak baik. Yang kedua adalah rasio quick ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Nah, di rasio ini dihilangkan persediaannya. Jadi rumusnya adalah aktiva lancar dibanding persediaan dibagi dengan hutang lancar. Untuk contohnya adalah sebagai berikut dengan hasil quick ratio sebesar 2,58. Selanjutnya adalah AR turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perputaran piutang usaha menjadi kas. Jadi seberapa cepat perusahaan ini berhasil menagih utang usahanya. Rumusnya ada dua, annual credit sales dibagi account receivable atau annual credit sales dibagi average account receivable. Contohnya adalah sebagai berikut. Sales 2.900, kemudian account receivable 930, 2.900 dibagi 930 menghasil 3,12 kali. Nilai ini harus dibandingkan lagi dengan rata-rata industri sejenis atau perusahaan lain. Yang selanjutnya ada cash ratio, yaitu untuk mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan. Rumusnya adalah cash dibagi dengan utang lancar. Contohnya, cash sebesar 112 dibagi dengan total utang lancar sebesar 2.686 dengan hasil adalah 0,04170. Baik, yang selanjutnya adalah analisis solvabilitas yang dibagi menjadi 3, debt to asset ratio times interest earned atau TIE, kemudian debt to equity ratio atau DER. Untuk rasio yang pertama adalah debt to asset ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, menjelaskan seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya, total utang dibagi dengan total aktiva. Contohnya, pada tahun pertama terdapat total utang lancar sebesar 2.686 dibagi dengan debt rasionya adalah sebesar 64,4878%. Artinya, di tahun pertama dari 100% aktiva yang dimiliki perusahaan, maka 64,4878%-nya dibiayai oleh utang. Baik, yang kedua adalah time interest earned yang merupakan rasio laba sebelum bunga dan pajak, earning before interest and tax EBIT, berdasarkan terhadap beban bunga yang merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahunannya. Untuk rumusnya sendiri adalah EBIT dibagi beban bunga dengan contoh sebagai berikut. Laba operasional dibagi dengan beban bunga dengan hasil di tahun pertama 6,17 kali. Artinya di tahun pertama dari Rp1 beban bunga dapat dijaminkan oleh 6,17 EBIT. Untuk yang ketiga adalah debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan modal usaha. Nah, ini biasanya rasionya apabila tinggi tidak baik bagi kreditor, namun baik bagi perusahaan, karena kalau bagi kreditor maka ada kemungkinan untuk gagal bayar. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah total utang dibagi dengan modal, hasilnya dinyatakan berdasarkan persen. Nah, contohnya di tahun pertama ini ada DER sebesar 64,49%. Artinya di tahun pertama dari 100% modal yang dimiliki perusahaan, maka 64,4878 dipenuhi oleh utang. Untuk analisis yang selanjutnya adalah analisis aktivitas yang terbagi dari fixed asset turnover ratio, total asset turnover ratio, inventory turnover ratio, dan days sales in outstanding. Untuk rasio yang pertama adalah FATO dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva tetap dengan satuannya adalah kali. Contohnya di tahun pertama FATO sebesar 3,42029. Artinya di tahun pertama perusahaan dapat meningkatkan penjualan sebesar 3,42029 kali dari penggunaan aktiva tetap secara efektif. Untuk yang kedua adalah total asset turnover ratio, yaitu untuk menunjukkan perputaran total aktiva dari volume penjualan. Dengan kata lain, seberapa jauh kemampuan aktiva untuk menciptakan penjualan. Untuk rumusnya sendiri adalah penjualan dibagi total aktiva dengan satuannya kali. Untuk contohnya, di sini ada tahun pertama dengan tato 1,34200 kali. Artinya di tahun
Di tahun pertama, perusahaan dapat meningkatkan penjualan sebesar 1,34200 kali dari penggunaan total aktiva secara efektif. Lalu yang ketiga adalah inventory turnover ratio, yaitu untuk mengukur waktu yang diperlukan mengubah persediaan menjadi penjualan. Semakin tinggi semakin baik. Untuk rumusnya sendiri, COGS dibagi inventories atau COGS dibagi average inventories. Contohnya adalah sebagai berikut: inventories 850, COGS 1750. Dengan hasil rasionya ada 2,06 kali. Ini harus dibandingkan lagi dengan perusahaan sejenis atau rata-rata industri sejenis. Yang keempat adalah day sales in outstanding, yang digunakan untuk mencerminkan lamanya waktu rata-rata perusahaan harus menunggu setelah melakukan penjualan dan belum menerima kas. Untuk formulanya, piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365 hari. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Baik, untuk analisis yang terakhir adalah analisis profitabilitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan gross profit margin, net profit margin, dan rasio basic earning power. Untuk yang pertama, GPM merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau operasional sehingga perusahaan dapat menikmati laba. Untuk formulanya, laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Contohnya, di tahun pertama ini terdapat GPM sebesar 35,531%. Artinya di tahun pertama dari penjualan yang telah dihasilkan, perusahaan dapat laba kotor sebesar 35,531%. Untuk yang kedua adalah net profit margin yang menunjukkan persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Nah, contoh untuk rumusnya sendiri, laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Untuk contohnya di tahun pertama ini ada NPM sebesar 4,663%. Artinya dari penjualan yang telah dihasilkan perusahaan ini mendapatkan laba bersih sebesar 4,663%. Yang terakhir adalah rasio basic earning power yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Untuk formulanya, EP dibagi total aktiva dikali 100%. Contohnya di tahun pertama ini BEP-nya sebesar 15,783%. Artinya dari total aktiva yang digunakan, perusahaan mendapatkan EBIT sebesar 15,783%. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.